Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah kebakaran, musibah penyakit, musibah ekonomi, ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Utangnya dibalik menjadi tabungan, menjadi aset. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, kesehatan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa, saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan ridhonya sehingga saya bisa membuat YouTube ini untuk berbagi sedikit ilmu yang saya punya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur look 3 ya. Dan ini kalau menurut saya ikutnya jenisnya patrem. Patrem adalah panggonaning tentrem. Panggonaning tentrem bisa neng hati, bisa neng pikiran seperti itu. Dan patrem biasanya itu dipakai keris perempuan. Apakah benar seperti itu? Ya benar semua. Laki-laki maupun perempuan ya pasti punya keris patrem, tapi dulunya mungkin keris patrem dipakai untuk perempuan, tapi juga banyak keris-keris patrem yang dipakai laki-laki untuk piandel, untuk pegangan. Di samping karena bilahnya yang tidak terlalu panjang, dimasukkan ke tas itu lebih gampang, bisa diambil sisi tuahnya saja, angsarnya, sisi goibnya, spiritualnya, powernya atau energinya dan lain sebagainya. Ya, sisi spiritual yang diambil. Sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Sebelum kita buka pusakanya, kita babar dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah warongko Gayaman Surakarta, Wondo, bener atau baku. Kayunya ini kayu tayuman, ya. Kemudian untuk mendaknya ini adalah mendak kendit, ya, mendak kendit silang mirah. Kemudian untuk handle-nya ini adalah handle jejeran nunggak semi Wondo Rojomolo. Walaupun Rojomolo yang terkenal di Solo adalah yang hidungnya panjang, setilasi gambaran manusia dengan gigi seperti itu, seperti buta tapi giginya panjang. Kemudian yang Rojomolo khas Tegal itu lebih pendek dan lebih sangar lagi dan lebih gede kepalanya. Tapi yang seperti ini juga tergolong Wondo Rojomolo kalau kita melihat dari pucukan sininya, ujung bilanya yang agak bengkok dan agak panjang. Seperti itu. Ada yang samba keplayu. Samba keplayu lebih gini lagi. Tapi ini adalah jejeran nunggak semi Wondo Rojomolo. Sedangkan kalau di Solo itu Rojomolo ada salah satu ujung kepala perahu. Dulu pernah saya babar tentang handle Rojomolo. Nanti sahabat Pusaka Jawa bisa lihat. Ketik saja Pusaka Jawa Official handle Rojomolo, saya jelaskan handle Rojomolo itu bagaimana. Tentang juga di museum Solo ada juga kepala perahu yang bentuknya Rojomolo seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, sekarang saya dekatkan ke kamera, ya. Kalau kita lihat dari looknya, kita hitung sahabat Pusaka Jawa 1, 2, 3, looknya 3. Kemudian dengan memakai gandik lugas atau polos, memakai pejetan, kemudian kalau kita raba di sini agak geranjel-geranjel, ini mungkin greneng yang grenengnya sudah, ya namanya sudah lama ya. Greneng banyak sekali jenisnya loh mas. Sahabat Pusaka Jawa, ada greneng wurung, ada greneng semacam-macam lah ya. Nah, ini adalah dapur
keris tebu saoyotan. Oke ya, dapur keris tebu saoyotan. Sebelum saya babar tentang dapur keris tebu saoyotan, kita babar dulu tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah Nyujen ya. Kita ketahui pucukan bilah ada 6 yang terkenal, 4 Nyujen, Ambututumo, Anggabah Kopong, Ngudup Gambir. Yang terkenal 4 itu di buku ensiklopedi keris. Tapi kalau kita lihat di buku keris Jawa antara mistik dan nalar karangan Haryo Guritno itu ada tambahan 2 lagi, yaitu Nugi Pinetet dan Ngumyang. Seperti itu ya. Nah, ini adalah pucukan bilahnya, pucukan bilah Nyujen. Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya, sahabat pusaka Jawa, ini gonjonya adalah gonjo sebit rontal. Gonjo juga banyak jenisnya. Ada gonjo wilut, kelap lintah, gonjo sepang, gonjo dungkul, gonjo wuwung, sebit rontal. Seperti itu ya, sahabat pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari pejetan atau blumbangannya, ya, ini lihat, ini pejetan atau blumbangannya ikut apa Mas O? Kalau menurut saya ini ikutnya Mbata Rubuh. Karena tidak terlalu tinggi. Pejetan atau blumbangan juga ada 2, Mbata Rubuh dan Adeg Mbata. Seperti ini. Kalau Adeg Mbata itu seperti bata yang berdiri. Kalau Mbata Rubuh seperti ini. Di sini, ini pejetannya di sini. Ya, posisinya lebih pendek. Kemudian sahabat pusaka Jawa, kalau kita maknai tentang makna filosofi dari dapur Luk 3 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilambangkan dengan Luk 3 agar si pemilik dapur Luk 3 itu segala hajatnya baik urusan keduniawian maupun kerohanian itu tercapai, dan adapun ada halangan atau rintangan di jalan itu dapat dilalui atau dilewati. Jadi dapur Luk 3 itu kebanyakan dulu orang tua selalu memberikan pusaka dapur Luk 3 kepada anak-anaknya agar apa yang menjadi tujuan dan cita-cita harapan mereka itu tercapai. Ya, yang sedang belajar agar nilainya bagus, yang sedang di luar kota bekerja agar dia rezekinya kumpul, karirnya bagus, yang sedang mondok agar apa yang diusahakan secara kerohanian, ilmu agamanya menyerap setelah pulang dari pondok pun dia bisa mengimplementasikan ya apa yang dipelajari di pondok, sehingga dia menjadi asatid, masayih, kiai bahasanya, atau ustadz, seperti itu sahabat pusaka Jawa. Nah, jadi Luk 3 itu lebih identik dengan nama Jangkung, yang orang bilang Jangkung Jinampangan Dening Pangeran, artinya segala hajat kita selalu dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Nah, ingin menjadi orang yang selalu dikabulkan permohonan atau permintaannya oleh Tuhan Yang Maha Esa juga ada syaratnya. Kita harus ada take and give-nya. Ketika kita bermohon, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, hendaknya kita juga ketika sudah diberi, kita juga mau berbagi kepada sesama manusia. Karena sifat Tuhan adalah Rohman dan Rohim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika kita mau berbagi, kita juga ibaratnya kita meniru sifat dari Tuhan ya, yang Rohman dan Rohim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita paling tidak memberikan pengasih, kita juga sayang kepada makhluk Tuhan. Seperti itu. Nanti Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan lebih mempermudah segala keinginan kita. Hajat kita dipermudah. Ditambah dengan doa dan harapan dari Sang Empu yang dilambangkan dengan dapur Luk 3 seperti ini. Oke. Sekarang kita bahas tentang dapur tebu saoyotan. Dapur tebu saoyotan itu mempunyai makna filosofi adalah pohon tebu bersama akarnya. Karena begini sahabat pusaka Jawa, tebu kalau tidak mempunyai akar yang kuat dia akan tumbang. Belum waktunya panen pun dia tumbang, karena akar juga itu sangat penting dalam kehidupan pohon tebu untuk mencari makan, juga untuk sebagai pondasi. Dan pohon tebu ketika akarnya sudah kuat, dia akan bisa memberikan manfaat kepada umat manusia. Dipotes,
dipangan manis, diolah lagi menjadi gula. Besar harapan dari leluhur kita ketika menamakan dapur Tebu Saoyotan agar si pemilik dapur keris Tebu Saoyotan mempunyai pondasi akar yang kuat ketika dalam mengarungi hidup di dunia ini, baik dalam mencari nafkah maupun pondasi mental kita. Dan ketika sudah pondasinya kuat, menjadi orang yang bermanfaat untuk sekitarnya, lingkungannya, dan banyak dicari karena orangnya tidak pahit. Di sini kan tebu manis. Jadi ketika orang yang memandang pun selalu senang dengan kita. Kita selalu dirindukan oleh orang. Makna filosofi dari Tebu Saoyotan. Juga tebu kalau semakin tua, rosnya kan semakin banyak. Ros itu pembatas ya. Yang geret-geret itu juga melambangkan kederajatan kita tambah naik. Manfaat kita semakin banyak ros, semakin manfaat pohon tebu itu. Semakin derajatnya banyak tinggi. Manusianya pun seperti itu. Doa dan harapan dari leluhur kita ketika menamakan dapur Tebu Saoyotan. Sekarang kita lihat pamornya, sahabat Pusaka Jawa. Pamornya ini pamor yang langka. Yang pada video kemarin saya bahas tentang pamor wengkon kurung. Tapi kalau ini pamor wengkon saja. Biasanya pamor wengkon saja itu terdapat pada bilah lurus. Pada bilah lurus saja pembuatannya susah, sahabat Pusaka Jawa. Hanya empu-empu yang profesional yang jam terbangnya sudah tinggi. Walaupun terlihat seperti garis biasa, tapi itu pembuatannya cukup susah. Karena harus simetris kanan kirinya dengan landep keris ya, landepnya bilah kanan kiri seperti itu. Nah, ini dibikin wengkon tapi dieluk. Istimewa, sahabat Pusaka Jawa. Saya dekatkan. Sahabat Pusaka Jawa bisa lihat ini wengkon. Ya, ini garis nih ke atas. Cuman karena ini sudah berumur, jadi mungkin agak kurang jelas, sahabat Pusaka Jawa. Yang jelas ini adalah pamor wengkon, atau orang menamakan pamor tepen, atau ngeframe, atau pamor apalagi ya? Pamor tepen, pamor frame, terus pamor kurung ya. Pamor kurung juga kalau orang Madura bilang bustam salaton ya. Bustam salaton atau kalembeng. Ya. Jadi pamor wengkon juga tergolong pamor miring, artinya lawan dari pamor lumah. Kemudian pamor wengkon juga pamor yang tidak pemilih, siapa saja bisa memilikinya. Ya. Jadi dari segi penggarapan, pamor wengkon yang berada pada keris yang luk lebih susah daripada pamor wengkon yang pada bilah lurus. Ya, artinya kita bisa pahami ini keris ini dibuat oleh empu yang lumayan profesional. Kalau kita lihat dari buku-buku pakem yang kita pelajari, seperti itu ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, tuah atau angsa dari pamor wengkon adalah yang pertama dicintai atau disukai oleh lawan jenis. Artinya ini mempunyai satu bentuk pengasihan. Kalau yang megang laki-laki maka dicintai oleh perempuan. Kalau yang megang perempuan maka disukai oleh laki-laki. Ya. Kemudian pamor wengkon juga untuk perlindungan. Perlindungannya ini ada dua, yaitu perlindungan dohir maupun batin. Perlindungan dohir itu baik dari bangsa manusia maupun bangsa tetangga sebelah. Perlindungan batinnya agar kita tidak mudah tergoda oleh godaan atau cobaan hidup. Seperti orang kalau sudah kaya, cobaan hidupnya ada saja jadi madat, madon, minum seperti itu. Ya. Terus kemudian menjadi hemat orang ini, sahabat Pusaka Jawa. Jadi kalau dapur wengkon ini tergolong dapur yang ACDC. Biasanya pada satu bilah keris cuman ada pengasihan saja. Untuk perlindungan saja. Kalau ini perlindungannya dapat, pengasihannya pun dapat. Rezekinya dapat, kemudian mudah untuk mencari rezeki. Ya. Jadi pamor wengkon adalah pertama disukai oleh lawan jenis, ya. Kemudian mempunyai perlindungan baik dohir maupun batin, ya.
orangnya menjadi hemat, mudah untuk mencari rezeki, tahan godaan. Karena kita kadang sahabat pusaka Jawa, orang hidup ya, kadang doanya ada yang lalen, ada yang lupa. Akhirnya ketika terjadi satu musibah pada kehidupan kita, sampai kita berpikir, kenapa ya kok saya musibah ini terjadi? Oh iya, saya lupa. Saya tidak pernah berdoa untuk diri sendiri untuk hal yang seperti ini. Nah, dengan diberikannya pusaka oleh sang empu maupun sang pemesan awal keris ini kalau kita lupa berdoa, doa yang disematkan dalam bila pusaka ini mudah-mudahan berkahi hidup kita. Jadi kita lupa berdoa, tapi karena kita punya pusaka ini yang diisi dengan doa-doa tertentu, dengan maksud-maksud tertentu seperti itu, si pemiliknya pun dapat terlindungi. Seperti itu. Karena pamor adalah lambang permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, yang disematkan dalam bila pusaka dilambangkan dengan bentuk pamor. Paham ya sahabat pusaka Jawa? Jadi kalau kita mau tahu doa dari sang empu, ya kita bisa lihat dari pamornya. Oh, pamor wengkon. Berarti pamornya agar orang itu dicintai oleh banyak orang lawan jenis. Kemudian mudah mencari rezeki. Kemudian agar orang itu menjadi hemat. Kemudian orang itu juga tahan terhadap godaan, baik wanita, baik minuman, judi, atau hal-hal yang negatif. Ya, kayak sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau kita rangkum, sahabat pusaka Jawa, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur keris dapur keris Tebusa Oyotan pamor wengkon ini adalah besar harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah agar si pemilik dapur keris ini menjadi orang yang bermanfaat di lingkungan sekitar, mempunyai pondasi yang kuat baik dari segi materi, segi mental, ya. Kemudian juga dia mendapatkan perlindungan, dia dicintai oleh banyak orang, baik lawan jenis, dalam mencari rezeki pun mudah. Kemudian dalam mencapai hajatnya, baik urusan kedua dimudahkan, dilancarkan karena dengan lambang luk 3. Ya, orangnya tidak neko-neko, tidak foya-foya, karena di sini doa dari sang empu sampai kepada orang itu menjadi hemat. Ketika orang itu hemat beda dengan orang yang pelit. Orang hemat itu mengeluarkan harta bendanya untuk sesuatu yang bermanfaat. Kalau orang yang pelit untuk yang bermanfaat aja tidak mau keluar, beda ya di situ. Nah, kemudian juga tahan terhadap godaan. Siapa orangnya yang mau tergoda, ya kan? Jadi ini dapur keris Tebusa Oyotan dengan pamor wengkon sudah melambangkan satu bentuk kesuksesan. Kalau ingin sukses, ya memang kita harus mempunyai satu bentuk pusaka doa yang disematkan dalam bilah keris yang dibutuhkan dengan kebutuhan kita. Ya, banyak ya yang beli pusaka kemudian WA ke saya, Mas, alhamdulillah saya merasakan dampak pada kehidupan saya. Seperti itu. Banyak sahabat pusaka Jawa, ada yang ya intinya ketika ada hal negatif yang dirasakan dia, kemudian WA saya, Mas, saya cari pusaka buat saya, kondisinya seperti ini. Ketika dia memahari, kemudian saya bilang, Pak, silakan Bapak lihat di YouTube saya, yang pusaka yang bagus apa, Mas? Pusaka yang sesuai kebutuhan jenengan. Lihat di YouTube saya. Kemudian ada yang cocok dimahari, alhamdulillah permasalahan yang dihadapi clear semua. Yaitu semua berkah doa dari sang empu, karena empu ketika membuat satu bilah pusaka ditirakati, sahabat pusaka, tidak asal bikin. Ya, tirakati, perih dengan skill tempat dan lain sebagainya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutannya, ya, kalau kita lihat dari pasikutannya yang wingit, kemudian saya dekatkan ya, pasikutannya ini wingit, ya. Ini kan kalau kita lihat ke sini, ini pasikutannya wingit. Bilanya berukuran sedang, kemudian besinya hitam kebiruan. Ini selorok besinya hitam kebiruan, sahabat pusaka Jawa, besinya hitam kebiruan. Kemudian berkesan basah, ini seperti basah, ya, berkesan basah. Pamornya juga tergolong kelem, ya, artinya tidak begitu terang dan berkesan mengambang. Gonjonya yang tipis, ini gonjonya tipis, sahabat. Sirah cicaknya juga pendek. Ini estimasi tangguh demak.
Kita ketahui Demak itu berdiri kalau tidak salah ya 1478 sampai 1554. Kerajaan Demak pendiri awalnya adalah Raden Patah atau nama Cinanya adalah Jinbun. Ya, jadi bangsa Cina dengan kita sudah menyatu dari dulu. Ya, saya sering sebutkan bahwasanya etnis Tionghoa itu sudah menyatu, bahkan sudah menurunkan banyak orang-orang besar. Contoh Brawijaya yang terakhir ya, Brawijaya 5 kan menikah dengan Putri Champa. Champa mungkin sekarang Thailand kali ya. Ya kan rasnya kan ras sana ya, ras Tionghoa seperti itu. Kemudian lahir namanya Jinbun yang kemudian kelak dewasa menjadi Raden Patah. Ya, Raden Patah berarti 1478 sampai 1500 berapa ya? 506 kalau nggak salah. Kemudian digantikan oleh anaknya Sultan Trenggono. Setelah Sultan Trenggono digantikan oleh siapa lagi ya? Adipati Unus. Setelah Adipati Unus dari Sultan Trenggono lagi. Setelah Sultan Trenggono Pangeran Prawoto, kemudian Haryo Panangsang. Seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Berarti kalau Demak itu kerajaannya berbentuk apa? Kerajaannya sudah monarki, kerajaan berbentuk kesultanan atau kerajaan Islam. Jadi yang saya tahu mungkin kerajaan Islam di Nusantara Demak, terus Banten, terus Cirebon, Mataram Islam, kan bentuknya sultan. Kalau kita melihat rajanya namanya sultan, berarti itu sistemnya adalah sistem Islam. Seperti itu, yang pada waktu itu kan mempunyai dewan dakwahnya Wali Songo, 9 wali, seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Dan abadnya ya sekitar abad 15-an lah, padahal ada abad 14 berdiri kan 1478-an. Tapi banyak ditulis itu sudah ikutnya hampir mau habis abad 14-nya, jadi kadang abad ke-15. Kalau kita runut dari sini berarti cukup sepuh sahabat Pusaka Jawa Demak. Demak juga tergolong kerajaan yang tidak begitu panjang umurnya, sekitar 76 tahunan atau 70 tahun lebih. Dari 1478 sampai 1554 kalau tidak salah. 76 atau 70 berapa tuh, atau 74-an. Silakan dihitung kalkulator sendirilah, bisa dilihat ya. Kalau ada salah saya minta maaf ya, namanya saya bukan ahli sejarah, nggak apal-apal banget di luar kepala. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas besinya. Besinya ini hitam kebiruan. Saya depankan ya. Besinya hitam kebiruan. Dan juga di bawah sini ini terlihat agak kemerahan. Ya. Biasanya ini besi-besi yang seperti ini dari batu gunung. Ya. Kemudian kalau kita buka ya, kita pengen tahu bunyinya. Bentar. Ini harus di sini. Tuh, bunyinya itu amber-ngengeng. Nih, kedengaran nggak ya di mic ya? Coba, amber-ngengeng dan bergetar. Tuh, ya. Ini ikutnya namanya besi apa Mas O? Menurut saya ini adalah jenis besi ambal. Karena jenis besi banyak, ada besi walulin, pulosani, karangkijang, ya. Terus ada besi katup, dan ini adalah besi ambal dengan ciri-ciri warnanya besinya hitam kebiruan, agak kemerahan. Jika dijentrikan amber-ngengeng. Biasanya besi-besi dari batu gunung, dan tuah dari besi ambal itu adalah ampuh untuk menarik pusaka yang lain. Jadi ketika mempunyai besi keris jangkung tebusa oyotan ini, di samping tadi yang tuah-tuah sudah dijabarkan, mudah-mudahan juga bisa menarik pusaka-pusaka yang lain, karena besi juga mempunyai energi dan mempunyai tuah sendiri. Ya, kali ini saya lebih ada tambahan lagi, yaitu pembahasan besinya. Mudah-mudahan menjadi satu wawasan buat para subscriber Pusaka Jawa. Jadi ini menurut saya ini adalah besi ambal, dan besi ambal tuahnya adalah yang sangat ampuh untuk memanggil pusaka atau menarik pusaka yang lainnya. Ya, mudah-mudahan ketika memiliki pusaka ini nanti pusaka-pusaka yang lain datang. Pusaka yang lain datang lewat apa Mas? Oh, bisa dikasih orang, bisa kita mudah dalam mencari apa yang kita inginkan, gampang dapat dengan harga yang pas.
Walau ada bisa juga nemu kan, bisa saja dikasih atau bisa dengan tukar-tukaran. Intinya semakin banyak pusaka yang dimiliki. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silakan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada makfuan, minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.